Terdapat sedikitnya 4 kisah menarik dalam perjalanan keberagamaan umat Islam yang perlu mendapatkan perhatian, kepedulian, keprihatinan, dan sekaligus jawaban para pakar. 4 kisah tersebut terjadi di 4 tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula, tapi bermuara pada suatu masalah yang sama. Kisah pertama terjadi pada tahun 1884 ketika Syekh Muhammad Abduh berkesempatan mengunjungi kota Paris, Prancis. Pada waktu itu, Paris telah menjadi kota yang teratur, rapi, indah, dan bersih. Penduduknya memiliki etos kerja tinggi alias pekerja keras, ramah terhadap tamu, bersahabat, dan negaranya berkembang maju, bersih, dan teratur. Dari kunjungan ke Paris, Muhammad Abduh berkesimpulan atas performa kota itu dan membandingkannya dengan di Arab. Rayatul al-Islam walam mara'a musliman wara'aitu al-muslimin fil al-arab walam ara al-Islam. Aku melihat Islam di Paris, tapi aku tidak melihat Muslim, dan aku melihat Muslim di Arab, tapi tidak melihat Islam. Ini tulisannya Latin, malah jadi susah dibaca ya teman-teman. Apa yang dimaksud oleh Muhammad Abduh? Sederhana, tapi di balik itu terdapat masalah yang kompleks. Nampaknya Abduh melihat bahwa amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam justru dilaksanakan oleh masyarakat Barat. Orang-orang Barat misalnya, benar-benar menjaga kebersihan kotanya. Sementara orang-orang Islam di negara-negara Islam pada waktu itu masih jorok dan tidak menjaga kebersihan, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Contoh lain, orang-orang Barat adalah pekerja keras karena etos kerjanya tinggi, sementara etos kerja Muslim di negara-negara Islam rendah. Padahal dalam Islam misalnya, derajat profesi saudagar yang jujur sangat tinggi, serta orang Muslim yang kaya dan kuat lebih disukai daripada orang yang lemah dan miskin. Sebenarnya masih banyak lagi amalan-amalan Islam yang dijumpai oleh ulama besar itu di kota dan negara yang dikunjunginya. Tapi saya yakin bahwa Syekh Muhammad Abduh tidak sampai berkesimpulan bahwa Perancis adalah negara Islam. Sebenarnya di satu sisi, kesan Syekh Muhammad Abduh pada waktu itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Sebab sudah banyak negara Islam yang kebersihan dan kerapian kotanya tidak jauh beda dari kota-kota besar di Eropa. Masyarakat Muslim juga sudah beretos kerja tinggi, profesional, dengan manajemen yang rapi. Tapi di sisi lain, kesan itu masih relevan hingga saat ini jika bandingannya adalah seluruh negara Islam dan ukurannya adalah Islam. Buktinya tidak semua negara mempunyai kota-kota bersih teratur sekelas kota-kota di Eropa. Disiplin warganya juga tidak setinggi orang-orang di Barat. Budaya antri, budaya berlalu lintas, sikap terhadap fasilitas umum, kebersihan toilet, budaya membuang sampah, dan hal-hal yang sederhana lainnya di negara-negara Islam masih relatif rendah. Semua itu sebenarnya cerminan dari berislam dan beriman dalam kehidupan sosial. Kisah kedua terjadi setengah abad kemudian, sekitar tahun 1940. Ceritanya sekitar tahun 1929, seorang penulis bernama Amir Syakib Arsalan pulang dari Andalusia, Spanyol, menerima surat penting yang dikirim oleh Rashid Ridho, pimpinan redaksi majalah Al-Manar. Surat penting itu sebenarnya dikirim oleh Syekh Muhammad Basuni Imron, seorang ulama dari Sambas, Pontianak, yang berupa pertanyaan. Inti pertanyaannya mirip dengan pengamatan Muhammad Abduh. Pertanyaannya, pertama, mengapa kaum muslimin mengalami kelemahan dan kemunduran yang merata di seluruh dunia, baik dalam urusan agama maupun dunia? Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan kemajuan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang? Apakah mungkin bagi kaum muslimin untuk juga maju dan pada saat yang sama tetap teguh memegang agama mereka? Amir Syakib
Arsalan menulis jawabannya dan dimuat di majalah Al-Manar tahun 1936. 4 tahun kemudian, tahun 1940, jawaban itu lalu dilengkapi dan diedit untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Limaza Ta'akhkhara al-Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sedangkan umat lainnya maju? Buku yang diberi pengantar oleh Sayyid Rashid Ridho itu cukup menggemparkan dunia Islam waktu itu. Sang penulis menyaksikan keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani dan pada saat yang sama ia menyadari dan mungkin juga menyadarkan umat Islam bahwa negara-negara Islam sedang dalam kondisi terpuruk, tidak berdaya menghadapi para imperialis barat. Maka tidak heran jika buku ini menjadi bacaan tokoh-tokoh umat Islam dan sempat dilarang oleh para penjajah di negara-negara Islam. Hal yang lebih menarik adalah temuan Amir Syakib Arsalan bahwa penyebab kemunduran Islam yang utama adalah faktor keagamaan. Faktor yang dimaksud adalah rendahnya iman dan amal umat Islam. Kedua faktor itu didukung oleh kenyataan bahwa 1. Semangat umat Islam dalam berkorban sangat rendah. Yang kedua, amal-amal sosial politik dirusak oleh kepengkhianatan para pemimpin umat. Akibatnya, perjuangan umat Islam dalam menghadapi penjajah selalu gagal. Keduanya tidak lain dan tidak bukan karena lemahnya iman. Kesimpulan buku Amir Syakib Arsalan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam judul buku itu adalah bahwa kaum muslimin mundur karena mereka meninggalkan Islam, sedangkan bangsa Eropa Barat menjadi maju karena mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama Nasrani dan Kristen. Kisah ketiga datang dari Syekh Mu'tawalli Asy-Syarawi. Ketika ia berkunjung ke San Francisco, Amerika, dia ditanya oleh seorang orientalis, apakah ayat-ayat di Al-Quran kalian seluruhnya benar? Sang Syekh menjawab tegas, ya, saya yakin benar. Orientalis tersebut bertanya lagi, lalu mengapa Allah jadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian? Padahal dalam Al-Quran disebut bahwa dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Syekh menjawab, karena kami masih muslimin, belum mukminin. Penasaran dengan jawaban sang Syekh, orientalis itu bertanya lagi, lalu apa bedanya mukminin dan muslimin? Sang Syekh menjawab, kaum muslimin hari ini menunaikan seluruh syiar Islam dari sholat, zakat, haji, puasa, Ramadan, serta ibadah lainnya, namun mereka sangat gersang. Mereka gersang ilmu ekonomi, sosial, militer, dan lainnya. Mengapa kegersangan ini terjadi? Tanya orientalis itu lagi. Syekh itu lalu menjawab serta menyitir Al-Quran. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kamu telah berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Tidak memahami sepenuhnya ayat yang dibaca, orientalis itu bertanya lagi, lantas apa yang membuat mereka dalam kegersangan semacam ini? Sang Syekh dengan sabar menjawab, karena seperti yang diterangkan Al-Quran juga, kaum muslimin belum meningkat hingga benar-benar ke tingkat mukminin. Jika mereka benar-benar beriman, sudah tahu Allah akan memenangkan mereka, ini disebut dalam Al-Quran, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang beriman. Jika mereka beriman, tentu mereka yang akan berkedudukan lebih tinggi di antara umat dan bangsa lain. Tentang ini Al-Quran mengingatkan, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Syekh Asy-Syarawi lalu menyimpulkan bahwa muslim yang berkualitas, mukmin, itulah yang tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Terkait ini cermatilah lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 14. Ayat 141 di atas. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dan yang baik. Kemudian ditegaskan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 19, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Tapi yang menjadi masalah, kebanyakan mereka tidak beriman. Mungkin jawaban Syekh Asy-Syarawi dianggap sebagai apologi.
Tapi masalahnya, orientalis tersebut menentang Syekh Asy-Sya'rawi untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi tidak ada pembelaan yang subjektif, tapi lebih kepada penjelasan kandungan Al-Quran seperti apa adanya. Di sini lagi-lagi ditemukan masalah umat Islam yang sama, yaitu problem Islam dan iman. Kisah keempat terjadi ketika saya berkunjung ke Melbourne tahun 2012. Pada waktu saya mengisi pengajian di Masjid Clayton, saya berjumpa dengan Bang Nuaim Hayat, penyiar radio Australia yang sangat terkenal pada tahun 1980-an. Dalam pertemuan tersebut, dia bercerita sekaligus bertanya pada saya, kurang lebih seperti ini. Bulan puasa tahun lalu, saya pulang ke Indonesia dan saya menyaksikan semarak gempita Muslim dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang luar biasa. Ibadah tarawih, acara ceramah, peringatan nuzul Quran, dan lain-lain begitu gempita, baik di masjid-masjid maupun di media elektronik dan di jalan-jalan. Jumlah jamaah umroh semakin hari semakin bertambah, tapi mengapa korupsi dan tindakan kriminal juga masih terus marak di kalangan umat Islam? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sebab jawabannya tidak bisa sepatah dua patah kata dan tidak bisa sebentar. Saya pun menyimpan pertanyaan itu untuk saya sampaikan pada kesempatan pengajian lain. Sampailah di dalam pengajian lain, saya pun menjawab pertanyaan Bang Nuaim Hayat tersebut dengan menyitir kisah yang diabadikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 seperti yang dikutip oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di atas. Kisah tersebut tentang sekelompok dari Bani As'ad yang datang ke hadapan Rasulullah SAW di Madinah. Waktu itu musim paceklik dan kelaparan. Mereka mengucap dua kalimat syahadat dengan lidah mereka untuk mendapatkan bantuan makan dari Nabi SAW. Mereka mengatakan, kami mendatangimu, wahai Rasulullah, bersama anak-anak dan istri-istri kami, bukan untuk memerangimu, tapi untuk menunjukkan keimanan kami. Kami tidak seperti kelompok orang Arab yang datang kepadamu untuk memerangimu, wahai Rasulullah. Dengan mengatakan demikian, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka telah beriman. Atas peristiwa sederhana di atas, turunlah dua ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 14-15. Padahal mereka baru berislam. Ini menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam ada yang baru sebatas berislam tapi belum beriman. Bagi Muhammad Abduh, ada kewajiban sosial umat Islam yang tidak dilaksanakan tapi justru dilaksanakan oleh non-Muslim. Di depan Syekh Mutawalli, umat Islam masih belum mencapai tingkat mukmin sehingga mudah dipecah belah dan dikuasai orang kafir. Menurut Amir Syekh Arsalan juga sama, yaitu tidak ada bekas atau tanda-tanda keimanan dalam praktek kehidupan umat. Terbukti dengan rendahnya etos kerja dan moral para elit pemimpin umat. Demikian pula pertanyaan Bang Nuaim menunjukkan bahwa kualitas umat Islam masih sebatas semangat mengamalkan rukun Islam tanpa disertai kualitas keimanan. Maraknya tindakan kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya di kalangan umat Islam merupakan bukti kerendahnya keimanan. 4 kisah tersebut di atas bagi saya adalah peristiwa atau pertanyaan peradaban. Sebab selain pertanyaan yang selalu diulang-ulang pada setiap abad, juga merupakan fenomena kehidupan umat Islam di berbagai negara Islam yang menjadi isu keumatan dan tidak pernah habis dibahas. Semua itu menginspirasi saya untuk menulis buku ini. Jika semua kesan tersebut dipahami dari perspektif worldview Islam, kita akan temui bahwa dalam diri umat Islam terjadi kesenjangan antara pikiran, kepercayaan, dan perilaku. Dengan kata lain, ilmu dan keyakinan umat Islam tidak menjelma menjadi amal-amal Islam. Jika teori worldview ini dikaitkan dengan Islam sebagai agama dan peradaban, maka bisa kita simpulkan bahwa umat Islam masih belum beranjak dari pengamalan ritual syariat menjadi keyakinan akidah yang dipraktikkan dalam bentuk kerja-kerja sosial, pendidikan, penelitian, kesejahteraan, pertanian, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Jumlah umat Islam memang banyak, tapi mayoritas itu masih dalam kualitas yang rendah, baru setingkat menjalankan syariat. Itu pun mungkin tidak semuanya, hanya sholat saja, atau zakat saja, atau puasa saja. Kesan yang muncul di tengah masyarakat adalah Islam sebagai identitas yang bersimbol ritual. Maka tidak heran jika amal-amal umat Islam tidak mencerminkan keimanan, seperti yang dilaksanakan Syekh Muhammad Abduh, yaitu Islam minus perilaku sosial.
Jika problem keumatan secara umum adalah kesenjangan antara keimanan dan perilaku sosial, fenomena yang akhir-akhir ini mulai muncul dan terjadi di kalangan kelas menengah, terpelajar atau anak-anak muda milenial adalah kegagalan memahami Tuhan dan hubungannya dengan manusia, khususnya dengan diri mereka. Ketika seorang muslim tertimpa suatu musibah atau mengalami nasib yang tidak disukainya, misalnya ia akan marah kepada Tuhan, menyalahkan Islam, dan yang paling serius adalah meninggalkan agama ini. Dalam sebuah blog terdapat suatu tulisan lepas berjudul "Kepadanya Kami Menolak Berserah Diri", yang berkisah tentang anak-anak muda yang terjangkit faham ateisme, yang diantaranya tertulis begini: bahwa keputusan mereka untuk mengucap selamat tinggal pada Tuhan jamaknya bermula ada rasa kecewa yang muncul terhadap Tuhan ketika mereka masih percaya. Doa-doa yang mereka kirimkan tidak terjawab, kebalikan dengan apa yang mereka percaya selama ini, bahwa Tuhan bersama orang-orang yang tertindas dan sengsara. Apa yang tertulis di atas adalah suatu bentuk kegagalan memahami agama, khususnya Tuhan. Tuhan diharapkan seperti manusia yang harus mengikuti kehendaknya, sementara dia tidak sedikit pun memahami apa kehendak Tuhan. Dia kecewa karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi tidak mengerti sama sekali bagaimana adab dan nalarnya agar doa bisa terjawab. Kepercayaannya bahwa Tuhan bersama dengan orang-orang yang tertindas dan sengsara adalah kepercayaan yang bersumber pada informasi yang sempit. Sebab dari itu dibangun logika yang salah, yaitu jika orang-orang tertindas itu tetap sengsara, maka Tuhan yang salah. Lebih fatal lagi adalah keputusan yang dibangun kemudian. Jika demikian, maka dia tinggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang seperti ini menganggap Tuhan seperti bosnya, atau atasannya, atau bawahannya. Ini persis seperti kata-kata dalam Revolusi Prancis, Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Meskipun tulisan dalam blog di atas tidak bisa dianggap mewakili kebanyakan umat Islam di Indonesia, tapi fenomena tersebut memang harus diakui ada di seluruh dunia Islam dengan kadar kebingungan yang berbeda-beda. Jadi intinya adalah salah persepsi tentang Tuhan. Salah paham dengan kawan saja mengakibatkan masalah besar. Dengan atasan di kantor juga bawa masalah. Lebih masalah lagi jika seorang salah paham dengan orang tua, istri, suami, atau saudara. Salah paham yang paling serius dalam kehidupan seorang adalah salah paham terhadap Tuhan. Dalam perspektif Islam, nalarnya mudah dipahami. Iman adalah pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati atau pikiran, dan pengalaman dengan anggota badan. Jika keyakinan terhadap Tuhan dalam hati atau pikiran saja masih salah, maka tidak aneh jika perilaku sosialnya juga tidak benar. Problem dari kesalahpahaman terhadap Tuhan ternyata berdampak pada pemahaman keseluruhan bangunan konsep Islam, karena keimanan adalah inti dari keislaman. Anak muda muslim yang tidak memahami rukun iman yang 6 bisa bingung menghadapi kenyataan hidup. Anak-anak muda termasuk kaum terpelajar muslim yang hanya memahami Islam dari aspek syariat saja boleh jadi akan menggugat hukum-hukum Islam. Kegagalan memahami Islam sebagai sebuah bangunan konsep semacam itu akan rawan dari hantaman pemikiran yang datang dari luar Islam. Kemiskinan pemahaman terhadap trilogi bangunan Islam tersebut akan berdampak pada problem intelektual. Problemnya adalah kelemahan dalam berpikir dengan berbasis pada konsep-konsep Islam. Terdapat kelemahan dalam menjalankan dengan ukuran-ukuran Islam tentang nilai baik dan buruk, salah dan benar, patut dan tidak patut, serta indah dan tidak indah. Ukuran itu disebut visi Islam. Itulah al-mabda al-islami atau at-tasawwur al-islami. Atau lebih luas lagi, ru'yatul al-islam lil wujud. Inilah yang dalam bahasa Inggris disebut worldview. Dengan ukuran tersebut, Islam bisa menjadi perilaku intelektual. Jika tidak demikian, maka mereka akan menjadi sasaran hantam pemikiran dari luar Islam yang negatif. Inilah yang saat ini sedang menimpa umat Islam. Ini terbukti dari blog yang saya kutip di atas yang menunjukkan kegundahan lantaran disebabkan oleh kegagalan memahami Islam sebagai sebuah cara pandang. Di situ tertulis, perlahan tapi pasti kekecewaan ini beralih wujud menjadi sebentuk skeptisisme terhadap logika agama. Perempuan ex-muslim terutama menjadi kelompok yang skeptikal dengan bagaimana Islam lebih memihak laki-laki ketimbang perempuan. Ia merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Islam tidak memiliki rasul perempuan.
Ini adalah intrusi dari pandangan hidup Barat, terutama di aspek faham kesetaraan gender equality. Masih banyak lagi paham-paham yang lain yang masuk. Orang yang digambarkan di situ jelas sekali lemah dalam menalar Islam sebagai agama dan peradaban, sehingga begitu mudahnya kalah dan takluk pada logika feminisme yang baru dikenalnya. Asumsi bahwa Islam hanya memihak kepada laki-laki hanya dinilai dari institusi keluarga di mana laki-laki adalah pemimpinnya, dan konsekuensinya dalam masalah waris, imam sholat, aurat, saksi, dan sebagainya. Orang ini gagal melihat struktur sosial yang dibangun Islam. Mengingat perspektifnya adalah feminisme, maka wajarlah jika penghargaan, penjagaan, perlindungan, dan penghormatan Islam terhadap wanita berubah menjadi ketidakadilan. Bangunan sosial dalam Islam yang mengatur individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara adalah bangunan konsep yang berhubungan dengan sumber dari Tuhan, serta sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki ada kekuatan, kemampuan untuk memimpin, melindungi, menjaga, dan menghargai wanita. Tanpa bangunan ini, tidak tergambarkan bagaimana bentuk masyarakat. Fitrah atau bawaan sejak lahir ini tidak bisa dimanipulasi oleh kesepakatan manusia. Islam adalah agama yang diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Inilah salah satu contoh kasus dari kegagalan memahami worldview, yaitu suatu cara pandang terhadap realitas dan kebenaran yang diproyeksikan oleh Al-Quran yang basisnya adalah ilmu, iman, dan amal. Jadi kegagalan yang dimaksud di sini adalah dalam memahami bangunan konsep Islam. Ini juga merupakan penguat terhadap bangunan Islam iman, ihsan, yang manifestasinya bukan hanya amal soleh pada tingkat ihsan, tapi pemikiran yang soleh sesuai dengan keterhubungan konsep-konsep kunci dalam Islam yang mendasar pada permanen. Berdasar hal di atas, penulis berijtihad untuk mempersembahkan buku ini dengan judul Manhaj. Sementara manhaj seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 adalah jalan yang terang. Maksud definitif adalah sebuah jalan yang terang lagi mudah yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW, pengikutnya dan tabi'in dan pengikut dari pengikutnya tabi'in di dalam pemahaman dinil Islam. Jalan yang mudah difahami dan terang itu adalah berislam secara kafah, dimulai dari menjalankan syariat, mengimani akidah, mengamalkan serta merealisasikan dalam bentuk akhlak. Tapi dalam konteks perang pemikiran dewasa ini, minhaj bisa diperluas pemahamannya dengan suatu cara pandang atau manhajul fikri yang kini dikenal dengan worldview. Keempat pertanyaan di atas akan dijawab dengan memaparkan makna Islam dan bagaimana seharusnya berislam dari syariat, akidah, akhlak, hingga afkar atau dengan pemikiran. Ya. Benar, aku melihat Islam di Paris tapi tidak melihat Muslim. Aku melihat Muslim di Arab tapi tidak melihat Islam.